Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan tentang UAS untuk pemrograman perangkat bergerak ya. Nah, jadi soalnya adalah pertama petunjuk adalah bikin aplikasi ya. Bikin aplikasi, kemudian nanti hasilnya di screenshot ya, beserta penjelasan dalam bot. Nah, kemudian nanti dibikin zip ya, dibikin zip ya setelah. Jadi nanti ada aplikasinya, database-nya, kemudian SS-nya ya, screenshot-nya. Kemudian kalian bikin presentasi ya, sebuah video demo hasil dari aplikasi kalian nih bikin, dan kemudian diupload ke YouTube ya, diupload atau bisa juga ke medsos kalian. Kemudian link video YouTube itu nanti akan kalian kumpulkan beserta dengan nanti link dari GitHub-nya ya. Jadi nanti aplikasi kalian itu di-upload ke GitHub kalian masing-masing. Nah, kemudian batas waktunya kapan? Batas waktu seminggu, berarti kalau seminggu dari hari ini berarti paling lambat ya, paling lambat dikumpul tanggal 9 aja ya, 9 Juli ya, 9 Juli 2026 ya, jam 00 aja ya, jam 23.59 ya. 9 Juli 23.09. Nah, soalnya seperti apa? Yang pertama adalah nanti masing-masing kalian akan mendapatkan POM ya, POM soal. Nah, contoh kayak begini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan soal seperti ini ya. Ada NIM, ada nama, dan masing-masing beda ya, masing-masing beda. Kemudian nantinya kalian akan bikin seperti ini ya, contohnya ya. Nah, di sini ada POM yang isinya nama, NIM, kelas, judul project, database dalam bentuk Excel, dalam SQL, dalam bentuk Word ya, diupload. Kemudian project linknya di Google Drive ya. Kemudian link GitHub sama link YouTube ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya, ada POM yang masing-masing akan beda ya. Kemudian dari sini adalah kalian buka, cek dulu kira-kira ini aplikasi apa sih ya. Nanti aplikasi apa, contoh yang tadi ya, ini POM-nya. Nah, kalian bikinkan aplikasi apa, kemudian kalian bikinkan PRD-nya. Ada PRD nggak di sini? Nah, ini. Nah, contoh ya, dari link tadi saya bikin aplikasi yang namanya sistem informasi pengumpulan tugas ujian ya, dari yang sini tadi ya. Nah, ini. Nah, dari sini, dari soal kalian itu nanti kalian bikinkan judulnya, judul projectnya ya, judul projectnya. Nah, saya bikin misalnya contoh nih ya, contoh yang saya contohkan adalah sistem informasi pengumpulan tugas ujiannya. Nah, di sini isinya apa? Di sini isinya adalah saya bilang namanya product requirement dokumen atau PRD. Nah, di sini kalian bikinkan latar belakangnya. Nah, jadi karena tadi tuh pengumpulan tugas ujian, nah jadi sistemnya ini adalah yang dapat mengelola proses pengumpulan tugas akhir mata kuliah atau ujian secara digital, terstruktur dan terdokumentasi ya. Nah, kalau ada tujuannya tadi menyediakan platform digital terpusat ya, kemudian memudahkan dosen memantau dan menilai tugas mahasiswa berdasarkan mata kuliah dan kelas yang diampunya ya. Kemudian memudahkan admin mengelola data master akademiknya. Karena tadi bisa dikembangkan ya, dari POM tadi kita kembangkan. Kalian kan sudah PBL-nya ada yang rumah sakit sama Simpadu ya. Nah,
Nah, ini dikembangkan data masternya apa aja. Kemudian nanti aplikasi itu akan menyediakan akses berupa web dan Flutter ya. Jadi tugas UASnya adalah bikin aplikasi web dan Flutter. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa ya, scope-nya. Jadi cerita dulu scope-nya apa, misalnya pendaftaran atau akun mahasiswa, login berbasis role, kemudian manajemen data master, kemudian di luar lingkup. Nanti akan saya bagikan juga ini contohnya. Kemudian nanti hak aksesnya apa aja. Hak akses cuma satu ya nggak masalah, karena ini saya bikinkan 3 ya. Jadi terserah kalian mau bikin akses role-nya 1 aja, 2, 3, 4, 5, terserah kalian ya. Nah, di sini karena tadi itu dari inputan tadi, berarti saya bisa mengembangkan bahwa yang terlibat adalah aktornya adalah mahasiswa, dosen pengampu, dan admin ya. Nah, tadi ngumpulan tugas ya. Karena tadi si mahasiswa adalah pengguna yang pengguna yang mendaftarkan tugas akhir atau mata kuliah. Kemudian dosen tadi yang mengampu mata kuliahnya apa aja, kelasnya apa aja. Kemudian di sini adalah admin ya, jadi yang mengelola data master ya, akademik dan sistem. Nah, kalian bikinkan proses bisnisnya ya, proses bisnisnya. Nah, beberapa alur ya. Jadi alurnya seperti apa, kalau coba kalian bikinkan. Kemudian bikinkan kebutuhan fungsional ya, kebutuhan fungsional, kemudian non fungsional juga. Kemudian bikin struktur database-nya, entitasnya apa, tabel-tabelnya apa aja ya, tabel-tabelnya. Jadi di sini tabel-tabelnya yang menjadi dasar perancangan database ya. Kemudian text tag-nya itu di sini contoh backend-nya pakai Laravel 13, pakai Blade, kemudian pakai Tailwind ya, sama Alpine.js kalau saya ya. Kemudian ini yang berbasis webnya, jadi ada front end dan back end dan API-nya. Jadi nanti back end dan webnya pakai Laravel 13. Kemudian database MySQL. Nah, kemudian untuk hubungan antara back end dan Flutter itu pakai API. API-nya pakai Sanctum ya. Kemudian mobile apps-nya pakai Flutter. Nah, state management terserah kalian mau pakai provider, mau pakai blog gitu ya. Saya ini pakai Riverport ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian RBAC-nya, authoritative rule, dan nanti penyimpanan file, dan nanti validasi filenya tadi ada SQL, Docs ya. Bisa PDF, bisa JPEG gitu ya. Nah, kemudian ini asumsi batas, pertanyaan buka ya udah. Nah, ini ada namanya PRD ya, namanya PRD. Nah, kemudian kalian bikinkan di folder C nama project dan UAS, nama project UAS gitu ya, terserah kalian namanya apa. Nah, kalau saya bikinnya adalah si tugas, namanya si tugas. Nah, kalian bikinkan ada dua folder. Di sini ada ya untuk backend ya. Untuk backend itu tadi kan pakai Laravel. Kemudian API-nya juga pakai Laravel, jadi satu aja di sini. Kalian install Sanctum-nya ya. Install Sanctum-nya. Ini Sanctum-nya. Kemudian nanti kalian bikinkan juga aplikasi Flutter-nya, aplikasi Flutter ya. Di sini aplikasi Flutter-nya. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Laravel ya. Ini terserah kalian namanya ya. Bagusnya ini UAS PBB ke yang kalian backend. Kemudian buatlah sebuah database ya. Database berarti migrate ya. Jadi ini saya bikinkan database-nya. Kalau di sini saya bikin database-nya ya. Di sini di migration ada beberapa tabel tadi ya. Beberapa tabel.
Nah, beberapa tabel, kemudian buat file migration sesuai dengan inputan Excel tadi. Nah, contoh tampilannya seperti ini ya, atau tadi tampilannya seperti ini ya, tampilan seperti ini formnya, sehingga nanti kalian itu bikin struktur database seperti ini. Nah, jadi ini si tugas Polyban. Nah, ini adalah ada tugas, kemudian di dalam tugas itu ada mata kuliah ya, ada mata kuliah. Jadi nanti di sini ada ID mata kuliah. Nah, di ID mata kuliah itu nanti dia di kelas mata kuliah ya, ada kelas mata kuliah. Nah, karena kelas mata kuliah berarti pasti ada di sana mata kuliahnya dan dosennya ya. Nah, ada di dalam kelas mata kuliah ada nama mata kuliah sama dosennya. Nah, di dalam tugas pasti ada mahasiswanya ya. Nah, mahasiswanya. Nah, mahasiswa ini di tiap mahasiswa akan punya kelas ya. Nah, punya kelas. Nah, di kelas ini pasti ada tahun akademik dan program studi ya. Nah, sedangkan usernya ini kan ada dosen sama mahasiswa ya, dosen sama mahasiswa. Nah, bikinkan ini ya, relasi tabelnya ya, relasi tabel. Kalau ini kan punyanya Laravel ya, kayak nggak salah. Nah, ini, nah seperti ini strukturnya. Jadi coba kalian rancang berdasarkan dari POM tadi ya, POM tadi. Nah, oke. Kemudian, nah ini ya, buat nanti kalau saya bagikan juga, termasuk contoh PRD-nya ya. Kemudian kalian bikinkan CRUD-nya ya. CRUD untuk tabel tersebut untuk tugas ya. Jadi saya akan coba contohkan backend-nya dulu ya, backend-nya dulu. Jadi nanti kalian setelah bikin tadi ini aja. Nah, kalian setelah bikin dua tadi ya, coba dirancang dulu, kemudian bikin backendnya. Nah, saya akan coba jalankan. Ini adalah backendnya, terminalnya backend, ini terminalnya API ya. Nah, ini ya tergantung nih. Jadi si tugas Polyban ini sebagai backend, kemudian ini dulu, ini si tugas mobile ini sebagai platternya, front end-nya ya, front end-nya dari aplikasi. Nah, setelah kalian bikinkan aplikasi tadi, nah, coba kalian jalankan ya, kita jalankan PHP Artisan Shop. Nah, oke, ini running di port 8000 ya. Oke, nah ini berarti ini ya. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini ada si tugas. Tadi kan ada admin, ada apa namanya, ada mahasiswa, ada dosen. Kita dosen apa namanya, mahasiswa dulu ya. Jadi bisa daftar akun ya, daftar akun di sini. Daftar akun dulu ya. Ini login. Nama lengkap misalnya Doni Ginanjar misalnya. Kemudian NIM-nya misalnya C030324 ya, 24 misalnya 777 gitu ya. Emailnya adalah C0303 24777 misalnya ya, siswa.polyban.ac. Oke, contohnya ini ya. Kemudian WhatsApp-nya misalnya terserah aja. Kemudian password ya, password itu misalnya kita coba adalah KWERTYOIOP gitu ya.
ini. Nah, kemudian klik daftar sekarang ya. Daftar sekarang nih. Oke. Nah, registrasi berhasil, login menggunakan. Nah, ini tadi kita coba ya, masuk dulu ya di ini di apa namanya, di backend dulu ya. C0303 24777 @mahasiswa.oliban.ac.id. Maksudnya adalah ini ya. Oke, kita coba masuk sistem. Oke, nah ini udah bisa masuk nih. Nah, udah bisa masuk. Mata kuliahnya belum terdaftar ya, belum terdaftar nih. Nah, dia tidak bisa bikin apa namanya, bikin POM ya, POM untuk undang-undang. Kita daftarkan dulu kuliahnya ya. Oke, logout dulu. Ini kan udah bisa nih, mahasiswa tadi udah bisa gitu ya. Kemudian kita masuk admin @oliban.ac.id. Oke, kita coba. Nah, ini masuk admin ya, ini admin. Nah, tadi kan ada mahasiswa nih yang belakangnya 777, berarti di sini pemetaan mahasiswa. Nah ini tadi belum ada kelas nih, berarti kita masukkan ke kelas nih. Ini kan belum, ini kan baru nih dapat nih. Nah, kita masukkan ke kelas, contoh ke 3BTI gitu ya. Nah, kayak udah masuk nih, pemetaan kelasnya udah masuk ya. Berarti di sini atau sebentar kita lihat dulu. 3BTI pemrograman. Nah, ini ada ya, pemrograman Flutter gitu ya. Nah, dosen itu di 3BTI di pemrograman Flutter gitu ya. Namanya misalnya Budi Raharjo MP. Nah, di sini juga ada pemetaan mahasiswa tadi, kemudian data dosen, kemudian monitoring tugas ya. Ini tugas ini belum. Kita logout dulu, kita masuk lagi ya, login tadi ke C03 2477 @mahasiswa.oliban.ac.id. Passwordnya tadi. Oke, kita coba login. Salah nih. Cek. Oh, ini huruf besar kali ya. Coba ya, huruf besar. C03032477 @mahasiswa.oliban.ac.id. Passwordnya adalah oke, coba login masuk. Kenapa dia nggak mau? C030324. Oh, 7-nya kurang. Nah, oke, masuk sistem. Oke, masuk ya. Nah, ini. Nah, di sini dia mata kuliah diambil udah dapat nih, berarti mata kuliah saya. Tadi kan. Nah, kita kumpulkan tugas nih. Nah, kumpul tugas. Nah, ini POM-nya ya. Judul projectnya, upload SQL, upload doc-nya, link Google Drive ya. Untuk aplikasi tadi, kemudian link GitHub-nya dan akun demo YouTube-nya. Ini udah selesai nih untuk apa yang berbasis web ya. Nah, untuk berbasis web sudah selesai. Nah, kemudian kalian juga bikinkan aplikasi mobile-nya, aplikasi mobile. Oke, kita logout aja dulu, nggak apa-apa, tidak usah logout, nggak apa-apa. Nah, ini, di aplikasi mobile kita pakai nanti akan saya demokan Pixel 9 ya, mudah-mudahan bisa ya. Atau misalnya nanti kita Chrome dulu ya, yang ringan dulu. Flutteran, kita coba ya. Ini Flutternya. Oke, pilih 2 aja, Chrome.
Kita tunggu. Nah, ini adalah aplikasi mobilenya. Ya, aplikasi mobile. Nah, ini udah masuk. Sekarang kita coba nih. Kita coba loginnya tadi ya. C0303 24777 mahasiswa ya. mahasiswa.poliban.ac.id. Passwordnya adalah, oke, kita coba login, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, berhasil ya. Nah, ini berhasil nih. Jadi mata kuliah yang didaftarkan cuma satu ya. Nah, ini kemudian nanti kalian bikin profil ya. Nah, ini kan ada uraian tugas, kalau ada tugas ya. Nah, terserah kalian ini seperti apa profilnya. Nah, ini profil ini ya, bener ya. Program studi teknik di kelas 3B, emailnya, nomor handphonenya. Nah, ini udah berhasil nih. Jadi tugasnya hanya ini ya. Nanti kalian pomnya, nah, kumpulkan tugas. Nah, ini pomnya tadi ya, pom. Nah, pom itu nanti juga ada, bisa kalian di aplikasi mobilenya. Nah, oke. Nah, itu back dulu. Nah, bisa logout ya, bisa logout. Keluar aplikasi. Oke. Nah, ini aplikasi mobil. Atau kita coba pakai, tekan dulu ya. Oke, kita coba pakai Pixel 9 ya. Kemarin error Pixel 9, kita coba aja Pixel 9. Mudah-mudahan tidak error, karena kayak biasanya kalau seperti ini yang error itu kita uninstall dan install lagi nih. Kita sudah hapus datanya, tapi kemarin tadi malam itu tidak berhasil ya, masih error. Kita coba ya. Langkah paling bagusnya itu di uninstall ya. Uninstall dulu pixelnya. Oke, ini sudah. Kita plateran juga. Oke, plateran, kita tunggu. Cukup lama ya kalau misalnya pakai aplikasi seperti ini ya, tergantung kecepatan komputernya. Nah, ini sudah. Nah, ini kita coba juga. Kita tadi namanya tadi apa, C0303 24777 mahasiswa.poliban.ac.id. Passwordnya itu, oke, kita coba masuk. Bismillah, mudah-mudahan mau bisa ya. Nah, bisa. Jadi ini aplikasinya sama seperti tadi, kumpulkan tugas. Nanti sama seperti yang versi Chrome tadi ya. Ini kalau ini kan versi mobile. Oke. Nah, ini bisa. Kemudian kalau ada wilayah tugas nggak ada karena belum dikumpulkan. Kemana ada profilnya? Nah, profil sama ya. Oke. Kemudian keluar aplikasi. Udah selesai. Nah, ini
ini tugas UAS kalian ya, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, close dulu. Kita coba yang iOS lagi ya. Kita coba yang iOS. Ini berarti kita coba yang iOS simulator. Saya belum, karena ini lumayan besar, pakai iPhone 16 Pro aja ya. Yang 17 belum saya install. Nggak apa-apa nggak punya handphone 17 tapi simulatornya ada ya. Oke, nah udah, kita coba ya. Flutter run. Oke, mudahan ini juga bisa ya. Memang yang kalau yang simulator iPhone itu lebih lama ya. Oke, dia running Xcode-nya dulu, karena kalau iOS itu dia pakai Xcode ya. Nah, kalau mau bikin aplikasi iOS itu kita itu harus pakai Mac ya, nggak bisa pakai MacBook ya, tidak bisa kalau pakai laptopnya itu Windows. Nah, tapi mau bikin aplikasi iOS ya, jadi harus pakai Mac ya. Nah ini udah nih, nah udah ya. Ini jalan di iPhone C03 kok besar ya, C03 03 24777 @mahasiswa.poliban.ac.id. passwordnya tadi. Oke, bismillah, mudah-mudahan mau. Oke, masuk. Nah, masuk juga ya, sama ya. Sama, kumpulkan tugas juga sama. Kemudian ada dua tugas, kemudian ada profil ya. Nah, profil dari usernya. Nah, jadi itu yang tugas UASnya ya, dikumpulkan minggu depan. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Nah, itu kita off aja. Oke, ini tadi kita keluar dulu ya, keluar dulu. Oke, sudah. Ini kita matikan. Nah, jadi nanti kalian tugasnya adalah bikin backend dan front endnya. Backendnya tadi, jadi tag-tagnya tadi mati. Nah ini backendnya pakai Laravel, Blade ya, Tailwind sama. Terserah kalian mau Tailwind CSS kah atau Bootstrap kah. Kemudian JS-nya mau pakai apa ya, pakai React kah, apa pakai Vue.js kah, dan lainnya terserah kalian ya. Paling tamanya seperti itu. Database-nya pakai MySQL, API-nya pakai Sanctum ya, karena pakai Sanctum karena kita pakai JWT ya, pakai akses token ya. Akses tokennya tadi kan, tokennya tadi ya akan dibaca oleh si Flutter ya. Kemudian mobile apps-nya pakai Flutter ya. Nah, state manajemennya terserah kalian mau pakai blok, pakai provider, atau pakai Riverpod gitu ya. Nah, tentu saja harus pakai Dio ya. Kemarin sudah saya jelaskan Dio ya. Nah itu kira-kira kalian bikinkan PRD-nya, kemudian jadi masukkan ke dalam Google Drive ya. Di situ ada laporannya, kemudian ada apa namanya, ada laporan, ada link YouTube gitu ya, yang tadi ya, yang nih. Nah, judulnya terserah kalian menamakannya apa gitu ya. SQL-nya diekspor, kemudian ini screenshot-nya, kemudian link Google Drive ini berisi aplikasi kalian ya. Jadi masukin di zip aja, masukin ke Google Drive ya, karena biasanya besar ya.
Karena aplikasi yang dibikin oleh Flutter itu lumayan besar ya, lumayan besar. Lumayan besar kalau kita cek itu ya. Aplikasi yang dibikin oleh si ini aja deh, si tugas, terutama mobile ya, mobile ini. Nah ini mobile ini lumayan besar ya. Coba info dulu ya. Ini, nah ini sekitar 1,8 giga ya. Nah, jadi kalau kita bikin aplikasi dari Flutter, apalagi tadi simulasinya udah pakai Chrome, udah pakai apa namanya simulator Android dan simulator iOS, itu jadi membengkak nih ya, besar sekali ya aplikasi apa namanya foldernya. Nah, kemudian di sini kalau yang berbasis web mobile nggak terlalu besar biasanya. Coba lihat dulu ya, berapa ya. Nah, cuma 169 mega. Tapi kalau misalnya kita bikin aplikasi Flutter itu lumayan besar. Nah, cuman di sini enaknya di sini ada build ya. Ini aplikasi yang sudah dibikin ya. Di sini. Nah, di sini kan kalau kita lihat itu dia ngebuild mana ya. Nah, di sini ada build app output ya. Di sini kita lihat build app, kemudian output ya, output Flutter APK. Nah, ini kalau build-nya ada 83 mega ya. Jadi APK yang nanti dibagikan itu cuma 80 mega ya, 83 mega ya untuk aplikasi yang tadi ya, untuk aplikasi yang tadi. Nah, tapi kalau yang iOS, mana iOS? iOS ini berapa? 390 mega ya. Cuman gini, kalau kita bikin aplikasi iOS berarti kita harus punya yang namanya developernya iOS ya, apps ya, di App Store ya. Di App Store-nya itu kita punya developer baru bisa. Jadi tidak bisa kayak Android yang APK-nya itu dibagikan ya, nggak bisa ya dia. Jadi itu harus kita punya developernya Apple Apps Developer. Nah, kalau Android itu pakai Google Developer ya, Google Developer. Nah, Google Developer ini kita daftar $25 bisa akun selamanya ya. Nah, tapi beda dengan iOS. iOS ini $99 per tahun. Nah, itu ya yang menyebabkan harus berbayar per tahun ya, $99. Lumayan tuh $99 kalau dengan dolar sekarang ya. Nah, jadi makanya banyak orang bikin aplikasi cuman di versi Android gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk ujian UAS. Mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan nanti di grup ya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti akan saya bagikan videonya, kemudian bagikan tugasnya masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.